Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang pas sama pendidikan kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan pendidikan yang datang dari salah satu tokoh paling luar biasa di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Gus Dur. Gagasannya ini bisa dibilang kontroversial, tapi percaya deh, relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Gus Dur itu pernah bilang satu kalimat yang jujur aja nusuk banget. Pendidikan hari ini sukses mencetak sarjana tapi gagal melahirkan manusia. Wow, dengerin deh kalimat itu. Ini bukan sekedar kritik biasa loh. Ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita obrolin hari ini. Terus, masalahnya di mana dong? Menurut Gus Dur, sistem kita ini ibaratnya kayak terjebak. Terjebak di mana? Ya, di dalam obsesi ngejar ijazah dan nilai. Kita sibuk banget sama angka sampai lupa tujuan utamanya pendidikan itu apa, yaitu membebaskan pikiran. Tapi ironisnya, yang terjadi malah kebalikannya. Pikiran kita malah dikurung, dipenjara dalam kotak hafalan yang kaku banget. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Kalau emang salah, salahnya di mana? Dan yang lebih bikin penasaran, apa dong solusi atau alternatif yang ditawarin Gus Dur? Oke, siap-siap ya, karena dari sini pembahasannya bakal makin seru. Jadi begini, Gus Dur itu ngelihat akar masalahnya tuh ada di dua kutub yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, kita ini kayak kesilauan sama gemerlapnya kemajuan barat. Saking silaunya, kita jadi lupa siapa diri kita sendiri. Krisis identitas, gitu. Nah, di sisi lain, kita malah abai sama harta karun kita sendiri, yaitu pesantren. Padahal, kata Gus Dur, pesantren itu laboratorium kemanusiaan yang paling asli, paling otentik di negeri ini. Lalu solusinya gimana? Bukan disuruh milih salah satu. Ini bukan pertandingan Barat lawan Timur. Gus Dur itu menawarkan sebuah racikan yang jenius. Bayangin, sebuah pendidikan yang akarnya mencengkeram kuat tanah Nusantara, tapi sayapnya bisa terbang bebas merangkul pengetahuan dari seluruh dunia. Keren kan? Cuma dengan cara ini kita nggak bakal jadi bangsa yang kehilangan rohnya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari pilar pertama gagasan beliau, pendidikan yang memanusiakan. Dengerin baik-baik namanya memanusiakan. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini soal mengubah total cara kita berpikir, dari yang tadinya gampang banget ngejudge, jadi orang yang punya empati. Nah, jantung dari pilar ini adalah sebuah konsep yang disebut humanisme inklusif. Apa itu? Simpelnya begini, ini adalah sebuah pendidikan di mana setiap perbedaan, apapun itu, bukan lagi dianggap sebagai ancaman. Justru sebaliknya, perbedaan itu adalah kekayaan, sesuatu yang harus kita syukuri dan rayakan. Coba bayangin deh kalau semua sekolah begini. Beda banget kan dunianya? Terus, wujud nyatanya gimana? Kurikulum yang humanis ini tujuannya adalah mencetak manusia yang pertama, melihat sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari sekedar jago teknis. Kedua, dia bisa menghargai keberagaman. Ketiga, dia jadi pribadi yang toleran. Dan yang paling penting, hatinya punya welas asih. Ujung-ujungnya apa? Kita punya generasi yang nggak gampangan nyalahin orang lain. Oke, fondasi memanusiakan manusianya udah kuat ya. Sekarang kita naik ke pilar kedua, menjaga napas kebangsaan. Nah, bagi Gus Dur, pendidikan itu bukan cuma urusan personal, bukan cuma buat bikin satu orang jadi pinter. Lebih dari itu, pendidikan adalah lem supernya bangsa ini. Perekat yang paling penting. Coba kita pikirin lagi. Selama ini kan kita sering banget mikir kalau sekolah itu ya buat cari kerja. Betul? Nah, Gus Dur bilang, tunggu dulu. Pendidikan itu panggilannya jauh lebih tinggi dari itu. Pendidikan itu tiang utama yang merawat semangat kita sebagai satu bangsa. Kalau tiang ini goyah, ya udah, bangsa ini bisa limbung, bisa kehilangan arah. Dan menurut Gus Dur, ada 3 harga mati dalam pendidikan kebangsaan ini. Nggak bisa ditawar. Pertama, persatuan. Pendidikan wajib jadi perekatnya keberagaman kita. Kedua, ideologi. Pendidikan harus jadi pagar paling depan yang ngejagain Pancasila. Dan yang ketiga, integrasi. Nilai agama dan nilai kebangsaan itu harus nyatu, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau kita gagal di 3 hal ini, itu sama aja kayak kita sengaja nyiram pupuk ke bibit-bibit perpecahan. Dan akhirnya, kita sampai di pilar ketiga. Ini bisa dibilang puncaknya, mahakaryanya pemikiran Gus Dur, jalur neomodernisme. Apaan tuh? Ini jawaban brilian Gus Dur buat pertanyaan abadi yang sering bikin kita bingung. Gimana caranya mendamaikan tradisi sama masa depan? Gimana caranya nyatuin iman sama ilmu pengetahuan modern? Caranya gimana? Sebenarnya resep neomodernisme ini simple kok, cuma ada 3 langkah. Langkah 1, kaki kita harus tetap napak di bumi pertiwi, di akar tradisi kita. Langkah 2, tangan kita harus terbuka lebar buat merangkul semua ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Jangan takut. Dan langkah ketiga, ini kuncinya. Otak dan hati kita harus bisa menyatukan keduanya tanpa perlu mengorbankan iman kita. Jadi ini bukan soal memilih, tapi soal menyeimbangkan.
Dan hasil akhirnya, manusia seperti apa yang mau diciptakan dari sistem ini? Wah, ini luar biasa banget. Tujuannya adalah melahirkan manusia yang wawasannya global, tapi imannya kokoh. Orang yang bisa ngobrol tentang teknologi terbaru, tapi juga dalam ibadahnya kuat. Pribadi yang komitmennya bukan cuma buat kelompoknya sendiri, tapi buat kebaikan seluruh umat manusia. Nggak ada lagi tuh sekat-sekat sempit. Jadi, setelah kita dengerin semua ini, terus gimana? Apa kita diam aja? Pesan dari Gus Dur ini jelas banget. Udah cukup kita jadi penonton di pinggir lapangan cuma nontonin sistem pendidikan kita yang mungkin lagi mundur. Sekarang waktunya buat kita semua, Anda dan saya, untuk turun tangan. Jadi pemain, bukan cuma komentator. Penting untuk diingat ya, apa yang kita bahas ini bukan cuma sekedar teori jadul di dalam buku. Anggaplah ini sebagai sebuah peta, sebuah panduan strategis yang bisa kita pakai sekarang juga untuk mendidik generasi penerus kita. Mendidik dengan seimbang, pakai hati sekaligus pakai logika. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Bukan pertanyaan yang gampang, tapi sangat penting. Siapkah kita untuk benar-benar mendidik sebuah generasi yang merdeka? Generasi yang pikirannya bebas, bukan generasi yang otaknya cuma jadi gudang hafalan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.